माँ का दिल बस यही चाहता है। Halo semuanya, apa kabar? Pada video perdana kali ini, Point Movie hadir untuk menceritakan alur film yang berjudul Kabhi Khushi Kabhie Gham pada tahun 2001. Merupakan film Bollywood yang dibintangi banyak artis papan atas India dan menjadi salah satu film sukses pada masanya. Tanpa perlu lama-lama lagi, langsung kita lanjut pada ceritanya. Cerita dimulai pada seorang pemukul terakhir dalam pertandingan kriket yang bernama Rohan. Berhasil membawa timnya menjadi juara pada kejuaraan kriket antar sekolah. Dan selang beberapa waktu, Rohan telah menyelesaikan ujian akhirnya dan pergi ke Haridwar untuk mengunjungi neneknya. Namun, neneknya kala itu sedang bersedih mengingat seseorang bernama Rahul. Saat malam tiba, Rohan tidak sengaja mendengar percakapan neneknya mengenai kakaknya Rahul yang merupakan anak adopsi. Karena sudah terlanjur mendengar hal tersebut, akhirnya sang nenek pun menceritakan alasan Rahul pergi meninggalkan rumah. Sang nenek pun juga menceritakan bahwa saat Rahul berusia 8 tahun, ia telah mengetahui bahwa ia bukan anak kandung. Namun Yas, ayah dari Rohan, tetap menganggapnya sebagai anak pertama dalam keluarga dan memutuskan agar hal tersebut tidak dibahas lagi dalam keluarga Rai Chan. Dalam scene selanjutnya, akan menceritakan 10 tahun yang lalu tepatnya pada hari Dilwali, di kediaman Rai Chan. Semua orang bergembira merayakan hari tersebut, khususnya Nandini, ibu Rohan, yang menatap pintu keluar seolah ingin menyambut kepulangan seseorang. Dan orang tersebut adalah Rahul, yang baru saja menyelesaikan pendidikan asramanya. Seluruh keluarga beserta kerabat pun berkumpul merayakan hari Dilwali dengan bahagia. Kini, Rahul mulai bekerja pada perusahaan ayahnya. Ayahnya juga memberitahukan pada Rahul mengenai tradisi keluarga Rai Chan, serta meminta kepada Rahul untuk tidak merusak nama baik keluarga mereka. Di tempat lain, terlihat seorang perempuan bernama Anjali yang tengah bergembira setelah India memenangkan pertandingan kriket. Anjali pun memberitahukan kemenangan tersebut pada orang-orang, hingga saat ia menghampiri sepupunya, anak dari Daijan, yang merupakan pengasuh Rahul dan Rohan, Anjali malah mengganggu proses perjodohan sepupunya tersebut. Untungnya, perjodohan tersebut masih dapat diakhiri dengan kata sepakat. Keesokan harinya, Rahul dan Rohan datang mengantarkan obat untuk Daijan. Dan di saat itu juga Rahul melihat Anjali yang sedang menari. Rahul diam-diam mengikuti Anjali yang saat ini tengah bersiap untuk membuka toko ayahnya. Ketika Anjali melihat Rahul, sontak Anjali tersenyum dan menyambutnya karena ia mengira bahwa Rahul adalah calon pengantin sepupunya. Di waktu yang sama, Rohan juga bertemu adiknya Anjali yang bernama Pooja. Namun Pooja dan kawan-kawannya malah menjahili Rohan. Kembali pada Anjali dan Rahul, mereka berbicara panjang lebar. Hingga Anjali merasa malu ketika tahu bahwa ia salah menyambut orang. Di mana saat ia melihat koran yang dibawa bibinya Daijan, Anjali melihat orang yang sama yang merupakan anak dari Yas Rai Chan. Hari pun berganti malam. Anjali datang ke pesta ulang tahun Yas atas permintaan Daijan. Saat tiba di sana, Anjali malah sedikit menghancurkan acara dengan tidak sengaja memecahkan vas bunga yang ada dalam ruangan. Pada hari selanjutnya, Daijan mengajak Anjali bertemu langsung pada Yas untuk meminta maaf atas apa yang ia perbuat. Setelah masalah tersebut selesai, Anjali pun berbalik pulang. Ia lagi-lagi kembali memecahkan vas yang ada di hadapannya. Rahul pun yang sedari tadi ada di belakang ayahnya, kini mulai tertarik pada Anjali. Di kemudian hari, Pooja dan teman-temannya datang ke sekolah Rohan, bermaksud untuk kembali menjahilinya. Di depan gerbang, Pooja langsung bertemu dengan Rohan, tetapi keadaan menjadi berbalik. Rohanlah yang malah menjahili Pooja bersama teman-temannya yang jauh lebih banyak dari Pooja. Pooja yang dihina oleh teman-teman Rohan karena statusnya berada di golongan bawah membuat Pooja bersedih. Sehingga Rohan yang melihatnya menyuruh teman-temannya untuk diam dan ia kini merasa bersalah. Pada saat malam hari, Rohan yang ditemani oleh Rahul datang ke rumah Anjali. Rahul menyuruh Rohan untuk meminta maaf pada Pooja. Lalu hubungan mereka pun menjadi teman. Begitu pula dengan Anjali dan Rahul.
दोस्ती जी कर लो चलिए। फ्रेंड्स ओके जी ओके। भी तो Singkat cerita, hubungan Anjali dan Rahul pun menjadi dekat. Setelah Rahul menyatakan cintanya pada Anjali, Rahul juga memberitahukan perasaannya tersebut pada अभी मैं ibunya. उसके पास होता हूँ जाने मुझे क्या हो जाता। Beberapa hari setelahnya, Rohan pergi untuk melanjutkan pendidikan di sebuah asrama dan diantarkan langsung oleh Rahul. Hari pernikahan anak Daijan pun berlangsung pada malam hari. Rahul datang dan bersenang-senang bersama orang-orang yang juga hadir di sana. Namun, ketika ia pulang hatinya menjadi sedih saat mendengarkan perjodohannya dengan Naina. Terlebih lagi, ia membohongi hatinya dengan menerima perjodohan tersebut. Dari raut wajah Rahul, ibunya dan juga Naina mengetahui bahwa Rahul tidak ingin menerima perjodohan tersebut. Naina pun menghampiri Rahul yang berada di depan rumah. Naina meyakinkan Rahul untuk mengikuti kata hatinya dalam mewujudkan kisah cintanya sendiri. प्रेम कहानी जरूर पूरी कर लेना। Lalu Rahul memberanikan diri datang memberitahukan ayahnya bahwa ia telah menjalin hubungan pada Anjali. Ayahnya pun menjadi marah dan juga kecewa terhadap sikap Rahul. Yas pun menitihkan air mata. Serta Rahul dengan penyesalan segera bersujud di pangkuan ayahnya. Dan dengan keadaan bimbang, ia mengatakan siap untuk melakukan segala keinginan ayahnya. आपकी आंखों में आंसू कैसे? आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। Tetapi, tidak butuh waktu lama bagi Rahul yang bimbang akan pilihannya telah menetapkan keyakinannya. Ketika ia datang ke tempat Anjali yang berduka akan kepergian ayah Anjali, Rahul pun dengan segera melangsungkan pernikahannya bersama Anjali tanpa sepengetahuan orang tuanya. Setelah pernikahan, Rahul dan Anjali pun datang ke rumah Rahul untuk meminta restu ayah Rahul. Sayangnya, yang didapat Rahul adalah pengakuan bahwa dia bukanlah anak dari Yas. Dengan rasa kecewa, Rahul pun meninggalkan rumah bersama isak tangis. आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम ये क्या आप इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं? बाजी का आशीर्वाद नहीं लिया। बाजी का आशीर्वाद नहीं लिया। Rahul juga menyempatkan diri untuk bertemu adiknya Rohan di asrama dan mengucapkan sepatah kata sebagai ucapan perpisahan. अपनी माँ और पापा का नाम लेना, फिर देखना। Kembali di waktu sekarang, Rohan yang telah mengetahui semua hal yang terjadi ketika ia tidak berada di rumah pun datang menghampiri ayah dan ibunya pada hari Dilwali. Ia juga telah mengambil keputusan tanpa memberitahukan siapapun bahwa ia akan membawa kembali kakaknya, beserta kakak iparnya ke rumah. आपको वापस ले आऊंगा भाभी। Rohan yang berkunjung ke tempat tinggal Anjali dulu dan mendapatkan kabar bahwa Rahul kini tinggal di London. Saat di rumah, Rohan meminta izin ayahnya untuk melanjutkan studi pendidikannya ke London. परंपरा डैड, परंपरा। Beberapa hari kemudian, Rohan tiba di London. Ia dengan cepat mendapatkan alamat tempat tinggal kakaknya di salah satu website lokal. Scene berpindah ke rumah Rahul. Terlihat, Rahul dan Anjali pun telah mempunyai satu anak. Mereka juga tinggal bersama Daijan dan Pooja yang telah beranjak dewasa. Rohan datang menemui Pooja saat ia di kampus. Walaupun awalnya, Pooja tidak mengenal Rohan, namun ketika Rohan mengucapkan kata yang selalu diucapkan Pooja ketika kecil, akhirnya membuat Pooja sadar bahwa dia adalah Rohan. Di pertemuan mereka, Pooja menjelaskan keadaan keluarga Rahul dan Anjali selama tinggal bersama. Rohan juga meminta bantuan kepada Pooja bahwa ia ingin kembali menyatukan keluarganya yang telah hilang. मुझे तुम्हारा साथ चाहिए पूजा। Pooja dengan senang hati menerima permintaan Rohan. Ia datang kepada Rahul dan mengatakan bahwa kakak dari temannya sedang membutuhkan tempat tinggal. Rahul menolak permintaan Pooja, tetapi Pooja yang bersikeras menyuruh Rohan untuk masuk ke dalam rumah. Akhirnya, Rohan kembali bertemu dengan kakaknya Rahul. Rohan memperkenalkan diri dengan nama Yas. Hati Rahul pun menjadi luluh dan mengizinkan Rohan untuk tinggal bersama. मेरा नाम राहुल है। मेरा नाम यश है। ये यहीं रहेगा। इसका सामान रखवा दो। Setelah melewati beberapa hari di rumah Rahul, Rohan menemui Anjali sebelum hari Karwa Chauth. Rohan membahas mengenai sargi yang diberikan mertua kepada menantu perempuannya.
yang merupakan semacam ritual pada hari tersebut. Anjali yang mengetahui hal tersebut hanya dapat bersedih dan meninggalkan Rohan. Rohan yang tidak kehilangan akal kembali menghampiri Anjali dan memintanya untuk berbicara pada ibunya mengenai Sargi lewat sambungan telepon. Hingga akhirnya, Anjali yang tak pernah mendapat Sargi oleh mertuanya dan Nandini yang tak pernah memberi Sargi pada menantunya pun terhubung tanpa mengenal lawan bicara mereka. Ibu Rohan pun segera memberikan Sargi sebagai ucapan terima kasih telah mengizinkan Rohan untuk tinggal di sana. Suatu ketika, anak Rahul dan teman-temannya sedang melakukan geladi resik paduan suara. Rohan tidak sengaja menyebut nama DJ ketika di hadapan Dejan, yang merupakan nama panggilannya dulu ketika masih menjadi pengasuh Rohan kecil. Di saat Rohan tengah bersiap-siap, Dejan pun menghampirinya dan membantu Rohan yang kesulitan mengikat tali sepatu. Karena Rohan merasa tidak nyaman dengan perlakuan Dejan, ia menyuruh Dejan untuk berhenti dan mengatakan ia dapat melakukannya sendiri. Namun perkataan tersebut tidak didengarkan Dejan hingga membuat Rohan kembali mengatakan DJ. Dejan yang sebenarnya sudah curiga pada awal bertemu kini menguraikan air mata. Ternyata orang asing yang tinggal bersama mereka adalah Rohan yang telah dewasa. Anjali juga mendengarkan dan melihat ketika identitas Rohan terbongkar. Rohan hanya dapat memohon kepada mereka berdua agar identitasnya ini tidak diberitahukan oleh kakaknya. Kemudian acara sekolah anak Rahul dimulai. Tanpa disangka-sangka, murid sekolah membawakan lagu kebangsaan India yang dipimpin oleh anak Rahul. Setelah selesai, Pooja berbicara pada anak Rahul apa yang membuat ia tidak merasakan gugup saat di panggung tadi. Sang anak pun mengatakan kalimat yang diberitahukan kepadanya dari Rohan, di mana kalimat tersebut adalah ucapan perpisahan Rahul pada Rohan kecil ketika bertemu terakhir kali di asrama. Rahul yang mendengarkan hal itu kemudian sadar bahwa orang yang selama ini tinggal bersamanya adalah adiknya sendiri. Rahul dan Rohan pun berbicara secara pribadi. Rohan yang tak mampu lagi menahan isak tangisnya memohon pada Rahul untuk pulang kembali ke rumah. Tetapi Rahul menjelaskan pada Rohan bahwa keluarganya di sini baik-baik saja dan juga mengatakan bahwa ia yang sekarang sudah tidak memiliki tempat di rumah itu. Rohan sudah tidak dapat membujuk kembali kakaknya untuk pulang. Kini, ia merencanakan mempertemukan orang tuanya dengan Rahul secara langsung, dan Rohan berhasil mendatangkan orang tuanya ke London. Rohan kemudian menyuruh mereka untuk menemuinya di suatu tempat perbelanjaan, di mana Rahul, Anjali, dan anaknya juga sedang menuju ke tempat tersebut. Saat Nandini berjalan sendirian, ia seperti merasakan kehadiran anaknya. Hingga beberapa menit ia berjalan, Nandini pun berhasil bertemu dengan Rahul. Rasa kehilangan dari ibu dan anak menjadi sedikit terobati dalam pertemuan itu. Rahul juga menunjukkan bahwa ia kini memiliki anak bersama Anjali. Ketika Rahul melihat ayahnya, ia pun pergi. Sedangkan Anjali menghampiri ayah Rahul secara diam-diam. Anjali hanya dapat mengambil majalah ayah Rahul yang sempat terjatuh dan pergi menjauh tanpa memperlihatkan wajahnya. Tetapi Rohan yang sedang melihat hal itu menghentikan Anjali dan memperlihatkan kepada ayahnya bahwa Anjali menantunya ada di sini. Setelah kejadian itu, ayah Rohan begitu marah pada Rohan karena telah berbohong mengenai tujuannya datang ke London. वसी करती हो गई उनसे मोहब्बत। Di waktu yang sama, Anjali membujuk Rahul untuk kembali ke India dan tidak terus lari dari masalah yang mereka alami. माफी मांग लेगी राहुल, बस वापस चलो। इस बात का दर्द तुम नहीं समझोगे। Beberapa hari kemudian, kabar duka datang saat nenek Rahul dan Rohan meninggal dunia. Ketika pelaksanaan proses kremasi ingin dimulai, Rahul datang bersama seluruh keluarganya di London. Saat Tias duduk sendirian, Nandini menghampiri dan mengatakan bahwa Rahul dan Anjali akan pergi kembali.
Ia ingin bahwa suaminya dapat menghentikan Rahul untuk pergi. Namun sayangnya, Yas masih tetap pada egonya. Nandini pun pergi dengan rasa kecewa. बस कह दिया। Sebelum Rahul kembali ke London, Rahul pernah berjanji pada Rohan untuk menyediakan waktunya untuk mampir ke rumah walaupun hanya sekali. Dan ketika Rahul dan Anjali berkunjung ke rumah orang tua Rahul, Rahul melihat ayahnya sedang menatap foto anaknya dengan air mata yang menetes di pipinya. Ayahnya juga mengatakan pada Rahul tentang semua perasaannya kepada anaknya tersebut, bahwa ia sangat menyayanginya, hingga ia tidak dapat mengatakannya. मैं सोचा मुझसे प्यार नहीं करता। इन हाथों से पहली बार तुम्हें उठाकर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। Lalu ayahnya meminta maaf pada Rahul dan Rohan karena telah memisahkan Rohan dengan kakaknya. Anjali juga kini telah mendapatkan restu oleh ayah Rahul. Di akhir cerita, Rohan dan Pooja melaksanakan proses pernikahan mereka dan membuat keluarga Raichan menjadi kian bahagia. Oke, selesai sudah ceritanya. Terima kasih buat teman-teman yang menonton hingga habis. Juga memohon maaf bila ada kekurangan dalam penyebutan kata. Saya Setia, pamit.